kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita bersama-sama mengingat kembali pimpinan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, bahwa kita tidak pernah ditinggal sendiri di dalam mengarungi kehidupan sekalipun berat, tetapi Tuhan selalu bersama dan menghibur, menguatkan kita. Kita akan belajar dari pesan Tuhan Yesus bahwa kuasa Roh Kudus itu akan memampukan kita bersaksi. Kita akan membaca firman Tuhan satu ayat dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami merasa takut ketika kami harus bersaksi kemuliaan Tuhan. Kadang yang kami saksikan hanyalah sekedar hal-hal kecil yang tidak menggugah hati saudara-saudara kami. Ajarkan pada kami sekarang untuk kami bersaksi kebesaran kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kami, sehingga mereka juga boleh mendengar, melihat, dan merasakan kuasa-Mu terjadi pada saudara-saudara kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu, supaya dia dilayakkan, membaca, dan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, kamu akan menerima kuasa. Jadi ada kuasa, yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 2, Roh Kudus. Yang ketiga, kamu akan menjadi saksiku. Jadi kita diberi kuasa melalui karya Roh Kudus supaya kita menjadi saksi. Nah, memang GKI tidak terbiasa dengan adanya orang yang maju menyatakan kesaksian-kesaksian. Tetapi tidak berarti kita tidak bersaksi. Karena bersaksi itu melalui cara lain juga banyak. Yaitu antara lain melalui kata-kata, melalui perbuatan, melalui pikiran. Semua harus menjadi saksi Kristus. Dan itu kita diberi kuasa. Dan kita harus merasakan kuasa dalam pimpinan Roh Kudus itu ada. Jadi orang yang terbiasa berbicara tidak baik harus bisa mengubah sikap hidupnya, tutur katanya. Karena di dalam dirinya ada Roh Kudus yang berkuasa. Supaya ketika dia mengalami perubahan itu menjadi saksi. Oh, dia sekarang tidak lagi ngomong jelek. Dia sekarang kata-katanya bagus, memuji Tuhan. Wah, menyenangkan. Ini saksi. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan kuasa melalui kuasa Roh Kudus itu menjadi saksi melalui perbuatan. Ya, perbuatan itu tidak harus melalui penginjilan, cerita, tetapi sikap hidup kita. Seorang pemuda yang gedung kebaktiannya ditutup oleh masyarakat. Dia sangat sedih, dia menangis, dia mengadu pada Tuhan, padahal dia adalah pemusik dari jemaat tersebut. Setelah kira-kira 10 hari dia merasakan patah semangat gitu ya. Dia akhirnya mulai dibangkitkan ketika dia merasa Tuhan memimpin dia bersama dengan kekuatan Roh Kudus untuk membentuk satu band musik ya. Dan itu anggotanya bukan cuma orang gereja, orang Kristen. Jadi orang Kristennya memang cuma dia satu. Yang lain adalah pemuda kampung yang dia kenal. Dan ada seorang pemuda kampung yang pandai main gitar. Tapi dia nganggur. Nah, waktu ada demo minta gedung gereja ditutup, dia yang paling keras bersuara. Pemuda ini berpikir, Tuhan, masa saya harus ngajak orang itu? Tapi Tuhan berkehendak demikian. Akhirnya ya melalui pembicaraan, pendekatan, mereka bisa membentuk satu band, satu musik yang dilatih tiap sore. Mereka berencana untuk mengisi pesta-pesta. Ya, pesta-pesta warga kampung itu ya bayarannya nggak mahal, tapi nggak nganggur gitu. Akhirnya mulailah musik mereka itu dipakai, band mereka itu dipakai ya. Ada penyanyinya juga, musiknya bagus. Nah, beberapa bulan setelah berjalan, pemuda-pemuda kampung itu mengatakan, gimana ya, kita kok terbatas sekali terima order ya, karena kita tidak mau orang Kristen. Sekarang coba kamu orang Kristen, minta sama orang-orang Kristen untuk bisa terima order. Loh, pemuda itu mengatakan, kami siap, ya nggak apa-apa, asal kamu mau main ya, ada manten orang Kristen, kamu mau main. Akhirnya mereka bilang, ya nggak apa-apa lah, daripada kayak gini, kita ini udah main, malah diutang, malah nggak bayar.
separuh hilang. Jengkel sekali. Rupanya memang banyak panitia yang tidak membayar mereka, meskipun sudah dijanjikan. Akhirnya timbul kemarahan dan kejengkelan. Nah, kemudian mulailah mereka manggung juga di kelompok-kelompok Kristen. Nah, di kelompok Kristen itulah mereka merasa bukan cuma dibayar lunas, malah seringkali ditambah karena mereka puas. Terima kasih gitu ya. Aduh, mereka merasa dihargai kelompok band ini ya. Lalu mereka bilang beda sekali ya sikap orang Kristen terhadap kami dan sikap bukan orang Kristen terhadap kami. Yang bukan orang Kristen menggampangkan, utang dulu, akhirnya nggak bayar. Ya. Tapi orang Kristen itu bukan cuma uang muka separoh, tapi begitu selesai kami sudah diberesin, lalu ditambah lagi. Kami disangoni makanan dan macam-macam. Kesaksian, ada kuasa. Pemuda Kristen tadi senang sekali. Dia bilang, Tuhan mudah-mudahan melalui cara ini, gedung kebaktian kami bisa dibuka lagi. Dan sungguh doa ini dijawab. Akhirnya pemain-pemain band yang tidak Kristen, yang tadinya protes, yang ini dan itu, merasakan kuasa Tuhan yang sangat baik lewat kehidupan orang-orang Kristen. 2 tahun kemudian, gedung gereja itu dibuka kembali. Anugerah besar, di mana memang janji Tuhan itu digenapi. Kamu diberi kuasa kalau Roh Kudus turun untuk menjadi saksi. Nah, cerita ini mau menginspirasi kita. Apakah kuasa Roh Kudus ada pada kita? Dan kita mampu bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Tidak apa-apa gedung gereja sementara ditutup. Tetapi ketika seseorang mengatakan, aku mau jadi saksi Tuhan. 2 tahun dibuka lagi. Itu hal yang jarang terjadi. Tapi ternyata kuasa masih ada. Oleh karena itu mari kita lanjutkan kehidupan dengan tetap bersaksi. Kita tidak sendiri, kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan Yesus ada bersama dengan kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami tidak berani karena kami merasa sendiri. Tapi kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, kami terima kuasa, kami harus menjadi saksi dalam kehidupan hari lepas sehari. Jadikan kami saksi Tuhan dengan kekuatan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai umurku genap, sampai dunia pun lenyap, kini dan selamanya ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat